nama saya Made Murgayase. Nah, di sini saya akan membacakan latar belakang dan pengertian dari e-commerce. Latar belakang adalah perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam berfungsi aspek kehidupan termasuk di bidang ekonomi dan bisnis. Era digital mendorong munculnya berbagai inovasi bisnis berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah bisnis digital. Salah satu bentuk nyata dari bisnis digital adalah e-commerce yang memanfaatkan internet sebagai media utama dalam proses transaksi jual beli. Pengertian e-commerce adalah kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Transaksi e-commerce meliputi proses pemasaran, pembayaran, hingga pelayanan konsumen yang dilakukan secara online. Menurut para ahli, e-commerce merupakan penggunaan teknologi digital di jaringan komunikasi untuk menjalankan proses bisnis utama seperti penjualan, pembelian, dan pertukaran informasi. Dengan adanya e-commerce, pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya operasional yang relatif lebih rendah. E-commerce memungkinkan transaksi berlangsung tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, sehingga lebih dari segi waktu, biaya, dan jangkauan pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Dengan saya Nima Dewi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik e-commerce dan jenis-jenis e-commerce. Nah, di sini e-commerce memiliki beberapa karakteristik utama, di antara lainnya yaitu yang pertama, ada berbasis internet, yaitu seluruh transaksi dilakukan secara online. Yang kedua, ada tanpa batas ruang dan waktu, yaitu dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Yang ketiga, interaktif, yaitu terjadi komunikasi dua arah penjual dan pembeli. Yang keempat, ada otomatisasi proses, yaitu pembayaran, pencatatan, dan pengiriman terintegrasi sistem. Dan terakhir, ada berorientasi pada data, yaitu memanfaatkan data konsumen untuk strategi bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis e-commerce. Berdasarkan pelaku transaksinya, e-commerce dibedakan menjadi beberapa jenis. Antara lainnya, yang pertama ada bisnis to business atau B2B, merupakan transaksi yang terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contohnya adalah perusahaan manufaktur yang membeli bahan baku dari supplier melalui platform online. Yang kedua ada bisnis to consumer atau B2C, transaksi antara pelaku usaha dan konsumen akhir. Contohnya e-commerce B2C adalah Tokopedia, Shopee, Lazada. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, transaksi yang terjadi antara konsumen. Contohnya adalah jual beli barang bekas melalui marketplace atau media sosial. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. Konsumen menawarkan produk atau jasa pada perusahaan seperti freelance yang menawarkan jasa desain melalui platform digital. Nah, terakhir ada business to government atau B2G, yaitu transaksi antara perusahaan dan instansi pemerintah yang dilakukan secara elektronik seperti pegadaian barang dan jasa servis online. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Demerianti, nomor absen 15. Di sini saya akan membawakan dua materi, yaitu tentang manfaat e-commerce dan pengertian bisnis digital. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce bagi pelaku usaha. Nah, di sini itu ada memperluas jangkauan pasar. Dengan e-commerce ini, pelaku usaha bisa menjual produk berbagai daerah, bahkan ke luar negeri sekalipun, tanpa harus membuka toko fisik. Nah, setelah itu ada mengurangi biaya operasional. Nah, di sini kita sebagai owner toko itu kita tidak perlu biaya besar untuk sewa toko, listrik, bahkan karyawan dalam jumlah yang sangat banyak ya. Adapun meningkatkan efisiensi bisnis, yaitu proses penjualan, pembayaran, hingga pencatatan bisa dilakukan secara otomatis dan lebih cepat. Nah, dan yang akhir itu ada mempermudah promosi produk. Nah, dengan e-commerce ini, promosi bisa dilakukan lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau website lainnya. Selanjutnya, ada manfaat e-commerce bagi konsumen. Pertama, ada kemudahan berbelanja. Nah, kita sebagai konsumen bisa belanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus jauh-jauh datang ke toko, panas-panasan
bisa langsung diantarkan ke depan rumah ya. Nah, dan yang kedua, ada banyak pilihan produk. Konsumen bisa membandingkan berbagai produk dari banyak penjual dalam satu platform. Nah, yang ketiga, itu ada harga lebih kompetitif. Karena saking banyaknya penjual, harga cenderung lebih bersaing dan sering diskon ya, seperti di TikTok misalnya, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada transparansi informasi, yaitu konsumen bisa melihat deskripsi produk, ulasan, dan rating sebelum membeli. Dan yang terakhir itu ada manfaat e-commerce bagi perekonomian. Pertama, yaitu ada mendorong pertumbuhan UMKM. Usaha kecil lebih mudah berkembang karena akses pasar yang lebih luas. Kedua, ada menciptakan lapangan kerja digital. Nah, munculnya pekerjaan baru seperti admin all shop, kurir, digital marketing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan inklusi ekonomi, yaitu masyarakat yang sebelumnya sulit akses ekonomi, kini bisa ikut berjualan atau berbelanja online, seperti Facebook, TikTok, dan Shopee maupun Lazada, seperti itu. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu pengertian bisnis digital. Bisnis digital adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian utama dalam menjalankan proses bisnis. Dan dalam teknologi ini digunakan dalam seluruh aktivitas, mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan kepada konsumen. Dalam bisnis digital, internet dan sistem informasi menjadi sarana utama untuk menciptakan nilai serta memperoleh keuntungan. Maka dari itu, adanya teknologi digital, proses bisnis menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, bisnis digital tidak hanya terbatas pada jual beli online atau e-commerce, tetapi juga mencakup berbagai layanan berbasis aplikasi seperti platform digital serta inovasi model bisnis yang mengandalkan teknologi. Dan secara sederhana, bisnis digital adalah bisnis yang menjalankan dengan bantuan teknologi, terutama internet, agar lebih cepat, mudah, dan jangkauannya lebih luas. Halo semuanya, bersama saya Nika Dek Sayu Martina Pramesti Devi, nomor absen 21. Nah, jadi di sini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai manfaat dari bisnis digital. Apa aja sih manfaatnya? Nah, manfaat dari bisnis digital itu terdiri dari 3. Yang pertama, manfaatnya bagi perusahaan, kemudian yang kedua, manfaatnya bagi konsumen, dan juga yang ketiga, bagi perekonomian. Mari kita bahas mengenai manfaat bisnis digital bagi perusahaan. Nah guys, apa aja sih manfaat bisnis digital bagi perusahaan? Nah, yang pertama, bisnis digital memiliki manfaat bagi perusahaan yakni efisiensi biaya. Kemudian yang kedua, itu terdapat jangkauan pasar yang luas. Kemudian yang ketiga, manfaat bisnis digital bagi perusahaan adalah proses bisnisnya yang lebih cepat. Apalagi sih manfaatnya? Nah, yang keempat itu manfaat dari bisnis digital terhadap perusahaan adalah memberikan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya, apa aja sih lagi manfaat bisnis digital bagi konsumen? Yuk kita bahas mengenai manfaat bisnis digital bagi konsumen. Nah guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat bisnis digital bagi konsumen. Apa aja sih manfaatnya? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, manfaat bisnis digital bagi konsumen adalah adanya kemudahan akses. Kemudian yang kedua, itu manfaatnya adalah harga yang lebih kompetitif. Dan yang ketiga, yang terakhir, manfaat bisnis digital bagi konsumen itu adalah layanan yang lebih personal. Apa aja sih selanjutnya manfaat bisnis digital itu? Yuk kita bahas selanjutnya di manfaat bisnis digital bagi perekonomian. Nah guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih manfaat bisnis digital bagi perekonomian. Yuk kita bahas sama-sama yuk. Yang pertama, bisnis digital memberikan manfaat bagi perekonomian yakni mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Kemudian yang kedua, manfaat dari bisnis digital kepada perekonomian itu adalah membuka lapangan kerja baru. Dan yang terakhir, manfaatnya bisnis digital bagi perekonomian adalah mendukung UMKM go digital. Nah guys, jadi tadi kita kan sudah membahas mengenai apa saja sih manfaat-manfaat dari bisnis digital itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab pembahasan mengenai apa saja sih jenis-jenis dari bisnis digital itu. Yuk kita bahas sama-sama yuk.
jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama itu ada e-commerce. Apa sih itu e-commerce? E-commerce adalah bisnis yang menjual produk atau jasa secara online melalui website atau aplikasi. Nah, yang kedua itu ada digital marketing. Apa sih itu digital marketing? Digital marketing merupakan bisnis yang berfokus pada pemasaran produk yang menggunakan media digital seperti media sosial, kemudian website, dan juga mesin pencari. Nah, yang ketiga jenis bisnis digital itu ada startup digital. Kok kayak baru pernah denger ya? Apa sih itu? Nah, startup digital adalah perusahaan rintisan yang mengandalkan teknologi sebagai inti bisnis, seperti aplikasi transportasi online dan juga vintage. Kemudian selanjutnya, jenis bisnis digital adalah content creator dan influencer. Apa sih itu? Nah, content creator dan influencer itu adalah bisnis berbasis konten digital di platform seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Yang kelima, yaitu software as a service, yakni SAS. Apa sih itu SAS? Nah, jadi software as a service adalah penyedia layanan perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diakses melalui internet. Nah guys, tadi kan kita sudah membahas mengenai keseluruhan dari pengertian, kemudian jenis-jenis manfaat dari e-komersial dan juga bisnis digital. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian apa saja sih dari kesimpulan mengenai materi dan juga pembahasan yang sudah dibahas tadi. Yuk kita simak kesimpulannya sama-sama yuk. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi hari ini adalah e-commerce dan bisnis digital merupakan bagian penting dari perkembangan ekonomi di era digital. E-commerce adalah bentuk aktivitas jual beli barang dan juga jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet, sehingga memungkinkan terjadinya transaksi tanpa batasan ruang dan juga waktu. Nah, keberadaan e-commerce memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memasarkan produk serta bagi konsumen dalam memperoleh barang dan jasa secara cepat, praktis, dan juga efisien. Sementara bisnis digital memiliki cangkupan yang lebih luas dibandingkan e-commerce, yang dimana bisnis digital tidak hanya berfokus pada transaksi jual beli online saja loh, tetapi juga mencakup berbagai bentuk usaha yang memanfaatkan teknologi digital sebagai komponen utamanya seperti startup digital, vintage, digital marketing, software as a services, serta bisnis berbasis konten dan platform digital. Bisnis digital ini menuntut inovasi, pemanfaatan data, dan juga kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta perubahan perilaku konsumen. Yang dimana dengan demikian pemahaman mengenai e-commerce dan jenis bisnis digital sangat penting. Karena mengapa? Karena sebagai pembekalan dalam menghadapi persaingan global dan juga transformasi ekonomi digital. Nah guys, jadi penerapan e-commerce dan juga bisnis digital yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan efisien, daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di era modern. Nah guys, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan beserta rekan-rekan saya. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan juga waktunya, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa di next video. Now they always say congratulations. Work so hard for